أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الفضائل ما تطلقت بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para masyayikh, para alim ulama, para asatiz, ustadzah, pelingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, wabil khusus seluruh pengurus masjid yang tiang muliakan, tiang banggakan, tiang hormati, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita terus panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus tidak pernah berhenti dijamin yang melosami, berikan kita semua kesehatan, keafiatan, keteguhan iman, keteguhan Islam, keteguhan al-ihsan kepada kita semua, sehingga kita tidak pernah surut, tidak pernah mundur, terus kita tingkatkan amalia-amalia kita, perbuatan amal soleh kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang diberikan hak untuk mensyafaat umatnya. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari syafaat nanti di hari kiamat itu kecuali ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya yang berbakti, umatnya yang selalu ingat dan rindu dan memberikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali, keluarga kita semua tanpa kecuali, dan seluruh kaum muslimin muslimat pada waktunya nanti kita mendapatkan syafaat, pertolongan, i'anah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, majelis subuh kita pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita yang sebulan yang lalu. Masih rangkaiannya dengan amaliyah rutin, perbuatan rutinitas kita, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Kenapa ini penting untuk terus kita ulang-ulangi? Semata-mata untuk memperkuat sekaligus menyempurnakan hal-hal yang kurang dari perbuatan salat kita yang setiap hari kita lakukan. Karena ini adalah ibadah mukarrarah, ibadah yang berulang-ulang, maka harus terus kita tingkatkan amalia-amalia yang menyebabkan ibadah kita menuju kesempurnaan. Kita pasti memaklumi bahwa ibadah kita belum tentu sempurna. Di mana ini lengkap tidak sembahyang, arak doang daun bolong, ada saja yang menyebabkan ibadah kita tidak sempurna. Maka perlulah kita terus untuk fadzakir wa innal dzikra tanfa'ul mu'minin, kepada saling ingatan, sama-sama kita saling memperingati, karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau yang ketiga, yang lanjutkan penjelasan ulama kita, Allah yarham, Syekh Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin halaman 103. Saudara-saudara rahimakumullah, fa ammal ilmu fa ala thalathati awjuhin. Di antara syarat-syarat kesempurnaan kita
fardhata minas sunnati. Dia wajib tahu mana perbuatan fardu, mana perbuatan sunnah. Wajib yang Kulongo Sami wikan, wajib kita semua mengetahui kapan kita melaksanakan ibadah fardu, kapan kita melaksanakan ibadah sunnah. Itu ilmu yang pertama yang wajib yang berusaha ilmukan. Apakah sholat sunat kita kerjakan? Wajib kita tahu bahwa yang kita kerjakan adalah sholat sunat. Di saat kita sholat subuh, kita yakini dan wajib kita ya tahu bahwa yang kita kerjakan sholat subuh itu adalah perbuatan fardu. Bagi yang tidak tahu mana fardu mana sunnah, maka tidak sah ibadah. Dia tahu yang kali fardu adalah sunnah, berarti dengan nabi dengan open. Dia tahu beda kapan melaksanakan sholat fardu, kapan melaksanakan sholat sunnah. Begitu juga perbuatan yang fardu, yang rukun, mana yang rukun, mana yang tidak rukun, mana yang sunnah, mana yang mubah, itu harus kita ilmukan. Makanya dalam sholat itu ya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Ya. Rukun sholat merugikan semuanya. Ada sunnah hayat, ada sunnah apaan. Menunggu wajib tahu itu. Kenapa? Karena syarat untuk menuju kesempurnaan sholat, syarat untuk menuju kesempurnaan ibadah. Kalau kita tidak tahu mana sunnah, mana fardu, berarti belum sempurna ibadah kita. Kata beliau, fa'amal ilmu fa'ala thalathati awjuhin awwaluha ayya'rifal fardhata minas sunnati li'anna as-salata la tajuzu illa bihi. Masyaallah. Sebab salat tidak boleh melaksanakan salat itu kecuali dengan tahu kita bagaimana cara melaksanakan salat. Illa bihi illa bil ilmi. Jadi syarat untuk bisa sempurnanya salat dan bahkan sahnya salat harus kita ilmukan, harus kita belajar tata cara sholat itu sendiri. Itu nasihat beliau kepada kita sekalian. Wasani, yang kedua, ayyarifa ma fil wudhu'i was salati minal fardhati was sunnah fa inna dzalika min tamamis shalah. Yang kedua, bahwa kita semua kaum muslimin muslimat wajib mengilmukan, wajib tahu ma fil wudhu'i, apa yang memang harus kita lakukan di saat kita wudu. Berarti nggak sempurna, bahkan tidak sah sholat seseorang kalau orang itu tidak tahu tentang ilmu wudu. Kalau orang tidak tahu tentang ilmu wudu, berarti dia tidak sah sholatnya. Kenapa? Bisa jadi wudunya nggak sah, bisa jadi rukun wudu dia tidak lakukan. Berarti jika syaratnya batal, maka yang wajib pun ikut batal. Karena syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Jika wudunya batal, maka sholat yang dia laksanakan dengan wudu yang batal, maka sholatnya batal. Maka wajib yang bersami mengilmukan, belajar tentang ilmu wudu itu sendiri. Itu nasihat Syekh Nasr bin Ibrahim kepada tiap bersami. Ayyarifa ma fil wudhu'i was salati minal fardhati was sunnati. Maka harus tahu apa yang ada hubungannya dengan wudu, apa yang ada hubungannya dengan salat, baik fardu maupun sunnah. Karena yang semuanya itu bagian dari kesempurnaan salat. Ini nasihat beliau yang kedua. Yang ketiga, wasalisu. Yang ketiga, ayya'rifa kaidah syaitani wa ya'khudha ma fi
sholat kita tahu tipu daya setan. Tahu bentan setan menggoda. Apa yang dia akan goda oleh setan itu kepada kita yang sedang melaksanakan ibadah. Wajib yang bersama dilakukan. Itu sebabnya begitu kita sebelum takbiratul ihram sunnah kita baca ta'awuz. Setiap takbiratul ihram sunnah kita membaca ta'awuz. Apa sebabnya? Supaya setan tidak bisa menggoda kita waktu kita sholat. Dia kena ayat arifah kaidash syaitani. Kita harus tahu tipu daya setan. Banyak cara setan itu menipu. Yang mau sambil menggoda, yang mau sambil waktu sholat. Dari awal wudhu sudah diganggu oleh setan. Gimana caranya mengganggu? Dia membisiki was-wasan, keraguan-keraguan, memulai dua ragu, memulai dua piaran bimbang. Itu adalah bagian dari cara setan menggoda orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sunnah mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ta'awuz. Perintah Allah kita baca a'udzu billahi. Wasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Maka mintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang tertutup. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Maka kita orang-orang yang mau melaksanakan ibadah harus tahu kapan dan di mana syaitan itu menggoda dia berbuat. Begitu kita takbiratul ihram sudah mulai digoda kita. Ada yang takbiratul ihram berkali-kali itu sudah ada godaan syaitan. Kenapa? Ada ragu-ragu sudah sana syahwa sangka. Begitu kita baca doa kita sudah mulai kita diganggu. Begitu kita baca Fatihah sudah mulai diganggu oleh setan. Apalagi kita jadi makmum yang mendengarkan bacaan imam sudah mulai berkhayal kita di sini. Macam-macam sudah pikiran kita di sini. Sudah gangguan setan sudah ada di sini. Maka pertanyaanlah isti'adzah, ta'awuz, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam sholat itu ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Di dalam sholat itu ada takbiratul ihram yang wajib. Ya, begitu kita mulai Allahu Akbar itu takbir yang wajib. Takbiratul intiqal, takbiratul ihram namanya, takbir yang pertama. Perpindahan dari gerakan ke gerakan, dari rukun ke rukun itu namanya takbiratul intiqal. Apa hikmahnya, manfaatnya? Supaya kita dapat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin waktu kita baca Fatihah kita tidak ingat Allah. Mungkin pada waktu kita berdiri di i'tidal kita tidak ingat Allah. Mungkin waktu kita sujud tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hikmahnya ada takbiratul intiqal itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Biar dalam setiap gerakan itu kita dengar Allah, kita sebut Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya agar setan itu begitu dia sebut, kita sebut nafas Allah langsung lari terbirik-birik. Itu setan. Bahkan dalam hadis apabila seseorang makan atau minum, jika orang itu tidak baca bismillah di saat dia makan atau minum, setan iblis bahasa sasar dia pernah nentut makanan kita ini. Dia pernah nentut dia kentut, dia merahin makanan kita. Makanan atau minuman jika kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu kita baca Bismillah waktu kita minum atau makan itu, sampai
seandainya kita bisa diperdengarkan oleh Allah SWT kentutnya setan, sampalah jangan langsung dengan kentut setan sampai lain. Begitu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Hadis itu menjelaskan tentang itu. Jadi kalau kita misalnya lupa baca Bismillah, sunat ulangi Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Sampai begitu kita diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kita menghindarkan diri dari godaan syaitan. Angkat bayi lupa baca Bismillah, bu, ya Allah yang bekelak nasi, yang biar meriah, masak nasi, ya, baca Bismillah. Ada yang suka bercampur, ya. Nah, untuk tayin setan itu makanan. Ada yang bersih dari godaan-godaan setan. Ya benar, kita perintah selisih Allah Taala, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah Allah. Insyaallah setan oleh baru lahir oleh berbudi sampai dia cabut nyawa masih berbudi setannya. Waktu sakaratul maut dijelaskan dalam hadis, waktu dicabut nyawa kita oleh malaikat, tuh tahu sapedak lalu tapi bedak bahasanya haus, tulen haus, bedak, tuh tahu setan, anu biara, keloteh ayi narmadi, aneh, dia tamnya ke bedak dia. Jangan sakit lalu cabut nyawa, jangan sakit lalu cabut nyawa, sembelat lalu menginam nanti haus lalu nanti sampai menanam ya bahwa Allah SWT itu gue lupa dulu ada yang suku dua Allah Taala aku lain memang ini menggoda setan waktu sekarang mau. Tapi kita yang prosami yang imannya kuat tidak akan pernah bergeming dengan godaan-godaan setan. Ya pun waktu sakaratul maut itu sunnah kita talqinkan orang yang lagi dalam sakaratul maut. Kenapa? Sedang digoda oleh setan untuk dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pun mahal lalu searan husnul mahal husnul mati dalam ya, usia umur yang berkah dengan sebab di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Di sana setan klimaks dia menggoda hamba-hamba Allah yang beriman. Itu tergoda paling akhir memang baru sudah cabut umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita orang yang beriman yakin, hakul yakin, orang yang sering melaksanakan ibadah berjamaah seperti ini dijamin oleh Allah SWT bahwa ayyun sa'al umru ala husnil khatimah. Orang yang sering melaksanakan ibadah sholat, ibadah berjamaah seperti ini dijamin oleh Allah SWT umurnya dicabut dalam predikat husnul khatimah. Insyaallah, cobaan berat bagi kita orang yang beriman itu di akhir hayat nanti adalah godaan setan. Setan sedang menggoda kita di sana antara kita mendapatkan dua predikat, imma husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu sebabnya begitu kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah husnul khatimah dan tiga wa na'udzubika min sakhatika wan nar su'ul khatimah dan tiga. Ya Allah, kami mohon untuk mendapatkan ridhomu dan surgamu husnul khatimah dan tiga. Lunas berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan neraka su'ul khatimah. Ini yang sampai wajib ilmukan bahwa cara-cara setan itu adalah dalam menggoda, adalah wajib
sudah menggoda kekuasaan. Maka jika ada godaan setan beribu, cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau baca tasbih subhanallah, atau baca istighfar astagfirullah, baca hauqala la haula wala quwwata illa billah. Dengan kita sebut nama Allah saja dalam hati kita, setan tidak akan pernah bisa masuk. Sebut nama Allah, tak akan pernah bisa masuk setan dalam hati kita. Kalau terus kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi baca selawat. Baca selawat itu kan juga kita sebut nama Allah kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca Allah juga, sebut Allah juga dalam baca salawat. Double kita dapat. Ya, salawat, salam serta zikrullah. Itu makanya membaca salawat kepada Nabi itu double pahalanya. Di samping zikrullah juga baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat paling pendek. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat apa namanya? Salat Jibril. Nah, ya salat Jibril nanti ke salawatnya Nabi, malaikat Jibril. Salawat malaikat Jibril itu sallallahu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu salawat Jibril namanya. Kenapa? Karena itu salawat yang sering diucapkan oleh malaikat Jibril di saat malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka tiap muslim wajib tahu tentang bagaimana setan-setan itu menggoda tiap muslim dalam beribadah. Yang lanjutkan, kita tahu ayat pakaian syaitan, kita tahu bagaimana tipu daya setan itu. Supaya khuda fi muharabati bil jihadi, maka tiap muslim harus ambil bagian untuk muharabah, kita perang dengan setan itu. Harus kita lawan setan. Saat tidur ngantuk berarti kita sedang diganggu oleh setan. Ya, saat kita mau bangun sholat masih malam berarti setan sedang mengganggu kita. Ya, yang berangkat ke tempat ibadah, tempat kerja udah mulai malas, berarti setan sedang mengganggu. Lawan dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan lari, mantap hati kita. Bismillah, tawakkal Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu caranya kita berperang dengan setan itu sendiri. Itu nasihat beliau kepada kita sekalian, bahwa ada 3 ilmu yang wajib kita ketahui untuk kesempurnaan ibadah kita. Saudara-saudara rahimakumullah, yang selanjutnya penjelasan beliau, wa ammal wudu, adapun wudu. Jadi penjelasan yang 3 tadi itu dibahas lagi satu persatu oleh beliau. Rinci sekali beliau menerangkan terkait dosa. Wa ammal wudu, adapun wudu, fatamamu bi salasati asya'a, sempurnanya wudu yang kalau sami itu terletak pada 3 hal. Logo wudu depan sembahyang, sebelum kita sholat kita berwudu. Kapan, apa indikator ukuran wudu itu sempurna atau sempurnanya? Beda dengan logo antara sempurna dan sah. Ya, beda dikit. Nah, orang yang sah wudunya belum tentu sempurna. Tapi kalau orang sudah sempurna wudunya pasti sah. Ada yang sempurna wudu bicara penjelasan sebelum. Fatamamul wudu'i, fatamamuhu bi salasati asya. Sempurnanya wudu itu pada 3 aspek. Awaluha, yang pertama, an tutahhira qalbaka minal ghilli
wal hasadi wal ghishyi. Insyaallah. Udah masuk tasawuf ini. Tasawuf. Kalau wudu syariah, kalau wudu kita dalam aspek syariah berniat basuh muka, semuanya, usap kepala, kemudian dimuju. Belum kira lupa wudu. Jadi pertama niat, yang kedua wajah membasuh muka, kedua Imadu pada tangan dulu dong, dua tangan, baru usap rambut, kepala. Kalau telinga sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Orang itu rukun loh basuh telinga, sunnah itu. Nah, baru kaki, baru tertib. Itu rukun wudu. Kalau kita sudah lakukan yang rukun tadi, sah. Apakah dia sempurna? Belum tentu. Itu namanya ya wudu perspektif syariah, ketetapan hukum yang melekat pada wudu itu, yaitu berniat, basuh muka, basuh tangan, usap rambut kepala, kemudian kaki tertib. Nah, itu dalam perspektif syariahnya. Tapi bagaimana dalam hukum wudu, sempurnanya wudu dalam perspektif tasawuf? Beliau katakan bahwa an-tatahhira qalbaka, di saat wudu itu yang esensi utama dari wudu itu adalah engkau sucikan hatimu, engkau bersihkan hatimu. Dari mana? Dari apa kita bersihkan hati kita? An-tatahhira qalbaka minal ghilli wal hasadi wal ghishyi. Kita bersihkan hati kita sebelum wudu itu. Kita sucikan hati kita dari sebelum wudu itu dari penyakit ya, hasad, dengki, iri, dengki, menipu. Harus suci hati kita. Kalau sudah bersih hati kita dari hasad, iri, dengki, berarti kita sudah mulai berwudu sempurna. Wudu itu simbol orang bersih itu adalah bersih hatinya dari tipu daya, iri, dengki, hasad, riya, sumpah. Itu kata beliau. Jadi bukan hanya sekedar kita basuh muka. Apa yang kita basuh waktu mukanya itu? Supaya bersih mulut kita dari memuji, memfitnah orang. Bersih telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Bersih pandangan-pandangan kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Bersih mulut kita untuk tidak makan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu maknanya secara hakiki di saat kita basuh muka. Di saat kita basuh tangan, jangan pernah angkat tangan untuk menzalimi orang. Jika Anda jadi pejabat, jangan pernah memukul orang tanpa ada sebab. Itu harus bersih tangan kita dari hal-hal yang menzalimi orang lain. Itu hakikatnya kita basuh tangan. Usap kepala, jangan pernah sombong. Sepinter-pinter, sealim-alim, setinggi ilmunya orang itu, ada saja tempat lemahnya. Maka tidak jadi ukuran orang pintar itu dia dekat kepada Allah. Jangan pernah kau banggakan kepalamu yang banyak ilmu itu. Setan pun lebih pintar dari manusia. Iblis pun lebih alim daripada manusia. Kalau menganggap ilmu itu menjadi ukuran orang dekat kepada Allah SWT, jangan pernah sombong. Usap kepala agar terhindar dari kesombongan itu. Karena begitu kita tidur, di mana otak yang pintar tadi? Telah. Di saat kita tidur, mana otak yang pintar tadi? Gak ada hilang dia di saat kita tidur. Di saat kita lupa, mana cerdas tadi yang luar biasa tadi? Oh, berarti manusia ada kekurangannya di situ. Usaha kepala supaya kita tetap ingat bahwa kepala ini ada batasnya. Pintar itu ada batasnya, ilmu itu ada batasnya, wajah, ya, harga diri itu ada batasnya. Semua
semuanya ada batasnya yang Allah tetapkan kepada manusia. Maka begitu kita usap kepala kita ingat bahwa kita semua ada dalam keterbatasan. Begitu kita usap kaki, supaya kaki jangan berjalan menuju hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Jangan berjalan mencari rezeki yang haram. Jangan berjalan mencari murka Allah SWT. Berjalanlah menuju ridha Allah SWT. Bisa naik. Itu hakikat kita membasuh anggota tubuh kita, anggota badan kita dalam wudu itu. Pertama kata beliau, an tutahhira qalbaka minal ghilli wal hasadi wal ghish. Insyaallah tabarakallah. Yang kedua, kata beliau wasani an tutahhira al badana minaz dzunubi. Di saat kita wudu itu kita nawaitkan diri kita bahwa di saat kita membasuh badan kita sesungguhnya kita sedang mensucikan tubuh kita, badan kita dari dosa noda yang kita perbuat. Begitu kita berkumur-kumur sangaran dosa salah dewi gigi, girang yur batur, ya fitnah batur, kita berkumur-kumur untuk persiapan wudu. Itu kita niatkan mudah-mudahan berkat wudu yang kami lakukan Allah SWT menghapus dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Itu katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ya, setiap orang yang berwudu itu begitu dia basuh mukanya niatnya karena Allah supaya dimuliakan wajahnya oleh Allah, maka berguguran dosa-dosa. Begitu dia usap tangannya, basuh tangannya, dia niat supaya Allah pelihara tangannya dari amal yang dimurkai oleh Allah, berguguran dosa-dosa yang dia perbuat oleh tangannya. Begitu seterusnya, kata Imam Ghazali dalam kitab beliau. Nah, beliau juga menjelaskan di sini an-tutahhirul badan, engkau sucikan badan Anda. Nah, dengan apa? Minas dzunub, dari dosa-dosa yang diperbuat. Itu sebabnya di dalam ajaran Rasulullah SAW kita diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian kita disyariatkan untuk berwudu. Tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita per jam dihapus dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Begitu kita mau sholat kita wudu, gugur dosanya. Begitu kita mau sholat zuhur nanti lagi, gugur dosa kita. Zuhur dengan asar lumayan berapa jam itu. Begitu kita mau wudu, kita sholat, gugur dosa kita. Nanti begitu asar menuju maghrib, kita wudu kemudian sholat, gugur dosa antara maghrib dengan antara asar dengan maghrib. Begitu maghrib dengan isya, kita mau sholat, berwudu, gugur dosa kita. Itu maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luas rahmat maghfirah Allah, tinggal kembali kepada tempo sapi aja makin kembali kepada kita semua. Tidak ada jalan yang tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jalan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya kita pahala dalam makan zikir insyaallah ta'ala. Lubar kebangkan niat karena Allah, pahala semua itu. Sepanjang ya, waktu yang perlu ya, lakukan di saat itu semua adalah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu yang ketiga ayat antu bisirat Allah ghuslan sabiqan bighairi israfin fil ma'i. Yang ketiga kata beliau, engkau membasuh anggota-anggota tubuh, anggota-anggota badan ghuslan sabiqan, dengan basuhan yang sempurna, basuhan yang sebaik-baik, pas-pas, bighairi israfin, tanpa berlebih-lebihan menggunakan air. Mentang-mentang narmada lebih air, sembilan
masuk muka, ya boleh sampai sini. Jangan sampai sini saja. Jangan tinggalan wajah dikit. Sampai sini wajah dikit. Ibu, oke. Sampai tapi bahasa wajah dikit lupa. Sampai dagu, tulis kata. Napi dagu. Bahasa dan sangkok. Ini selalu bahasa Indonesia. Sampai sangkok. Ini arah sangkok. Mau ada berkado mau kena. Tidak ada wajib pas. Mungkin dia jauh keluar jauh tinggi batas sembahyang itu. Saya aurat. Dikiata kado mau kena. Sampai sini sampai sangkok ini. Mungkin bayar sampai bawah sangkok. Mau sampai sedikit ada mau kena. Ini kelihatan aurat. Batas sembahyang. Hati-hati. Nah, bau sampai tinggi kelebihan sekali. Supaya lebih sempurna. Pada waktu kita masuk tangan, ya sampai sini, sampai siku, nah siku, bau tangan sedikit, nah, tapi jangan sampai tidak masuk ya. Sampai alat ketek membuat besok lain kalau besok keteknya nanti pada waktu wudhu itu sudah istrof namanya, ya sampai ya pas siku atas sikut segini itu namanya nanti di dalam hadis namanya hurril muhajjali dengan siapa lebih basuhan wuduknya itu nanti di hari kiamat di saat gelap gulita dia paling terang wajah, dia paling tenang kandur wajahnya, dia paling bercahaya nanti di hari kiamat itu orang-orang yang sempurna cara dia berwudu dia keparan-aran hurril muhajjalin. Nah, belum bersamin nanti yang mau samin disebut kepada masyarakat ya, kita semua bercahaya wajah anggota tubuh kita. Kenapa? Karena min asaril wudu, karena sebab bekas air wudu kita yang kita kerjakan setiap hari setiap waktu. Tapi siapa yang paling sempurna cahayanya nanti? Hurril muhajjalin, orang yang sempurna ya dalam berwudu. Nah itu sebabnya beliau menjelaskan kepada yang bersami ya asal atas Allah baslan sabilan bagi Rasulullah ya supaya jangan berlebihan dalam menggunakan air. Sebaik-baiklah kita dalam menggunakan air itu. Mudah-mudahan yang bersami tetap diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih belum duduk kita baru nara insyaallah masih hirup ya berdaya. Nah buat masih hirup ya berdaya insyaallah masih belum niki masalah dulu doang. Besok lagi bintang Betawi pakaian pakaian sholat dia pengajian memang bulan mudik mudik kira dari Allah alam bukan bulan mudik kemudian sebulan aja bulan mudik lewat cara berpakaian waman libas lupa tamamu. Besok lagi berikutnya itu wamahimsul waktu bagaimana cara kita menjaga waktu ada caranya. Malik bagaimana caranya kita menghadap kiblat wama istiqbalul kiblat watamamu bisa jasya terus belum sampai dua halaman ini dua luar ini bicara tentang kesempurnaan. Belum kau kayun sampai jam baru silakan ya. Jam 2 libur panggil. Lagi semai-mai. Kita ya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah terus kepada ibu bapak kita. Mudah-mudahan ibu bapak kita yang masih sehat, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki halal barokah. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam surga bersama Allah Nabi
الله على هزينها لهم الفاتحة. Untuk kita semua yang ada di majelis ilmu yang mulia ini, tetap diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan, kekuatan lahir batin, sehat walafiat, murah rezeki halal barokah. Mudah-mudahan diberikan kita nasib menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khatimah bisirril Fatihah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa yadfa'u 'anna balaya wa naqama. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا، واهدنا سبيل الرشاد، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولشيخنا ولمشايخنا ولمن له المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا، اللهم طول أمورنا، وصحح أجسادنا، ووسع أرزاقنا، وإلى الخير قربنا، وعن الشر أبعدنا، وارزقنا وبارك لنا في جميع أرزاقنا، وبارك لنا في جميع أولادنا وأسرتنا وأهل بيتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا دخول الجنة، وارزقنا دخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا ووالدينا وأولادنا وأسرتنا وأهل بيتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله